Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi ilmu mantik yang pada bab hujah atau argumentasi. Dilihat foto di video berikut ini. Oke, penjelasan hujah atau dalil atau argumentasi. Menurut bahasa, hujah berarti bukti, alasan, keterangan, dan petunjuk. Namun secara istilah, sesuatu alasan yang menunjukkan kebenaran perkara. Nah, hujah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hujah nakliyah. Yang mana hujah nakliyah itu hujah yang materinya diambil dari Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, hujah akliyah, yaitu hujah yang materinya diambil dari pemikiran-pemikiran. Dalam materi hujah itu ada pembagiannya, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, hujah akliyat khitobah. Khitobah itu berarti ceramah ilmiah, sedangkan secara istilahnya qiyas yang tersusun dari muqaddamah yang diterima oleh akal yang lahir maupun yang batin. Contohnya seperti setiap dinding yang terpercik tanah akan runtuh. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, si fulan yang keluyuran pada malam hari membawa senjata tajam adalah pencuri. Nah, tujuan dari hujah hitobah ini adalah merangsang manusia dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para penceramah dan pemberi wejangan. Yang kedua yaitu hujah akliyat syair. Syair menurut Lughawi berarti puisi atau syiar. Sedangkan secara istilahnya qiyas yang tersusun dari muqaddamah yang dapat membangkitkan dan kesenangan jiwa dan bisa meluluhkannya. Contohnya seperti madu itu minuman yang pahit dan tidak enak. Nah, tujuan dari syair ini adalah mempengaruhi jiwa dengan cara menggembirakan dan sesuatu yang menakutkan, supaya pengaruh-pengaruh tersebut akan lebih kuat jika menggunakan lirik-lirik syair atau suara yang merdu. Hujah yang ketiga yaitu hujah akliyat burhan, yang mana burhan itu berarti bukti kebenaran. Secara istilahnya qiyas yang tersusun dari muqaddamah yang kebenarannya sudah terbukti. Hujat akliyat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dzaruri dan nazari. Yang pertama, dzaruri itu ada 6. Dzaruri yang pertama yaitu awaliyat, yang mana sesuatu yang dengan pikirannya selintas tapi diyakini kebenarannya. Contohnya seperti 1 itu setengah dari 2. Dan contoh yang kedua, bapak lebih tua dari anak. Dzaruri yang kedua yaitu musyahadat. Kebenarannya diyakini karena disaksikan indera lahir dan batin. Contohnya seperti api itu membakar. Dzaruri yang ketiga, wujudaniyat, yang mana kebenarannya diyakini karena dirasakan oleh indera batin. Contohnya lapar karena belum makan. Dzaruri yang keempat yaitu mujarobat, yang kebenarannya diyakini karena dicoba. Seperti contohnya itu komputer sangat membantu penulis. Dan yang kelima, hadasyat, yaitu kebenarannya diyakini berdasarkan penemuan ilmiah yang teguh. Contohnya di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Kemudian hujah yang keempat yaitu hujah akliyat jadal, yang mana secara lughawi atau secara bahasa berarti dekat, pertentangan, dan adu alasan. Sedangkan cara istilahnya silogisme yang tersusun dari premis-premis populer yang berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Contohnya itu seperti ini suatu kezoliman dan setiap kezoliman itu jelek, jadi ini jelek. Nah, tujuan hujah jadal ini itu apa?
yaitu memaksa lawan dan memberikan kepuasan kepada orang yang sempit pengetahuannya sebagai alasan. Dan pembagian hujat, akliyat, burhani yang nazari itu secara bahasa menalar, melihat, memikirkan, dan mempertimbangkan. Sedangkan secara istilah dengan cara memikirkan, mempertimbangkan, karena tidak mudah dapat dimengerti. Contohnya seperti alam ini baharu. Yang kelima, hujah akliyat sufsata. Sufsata ini berarti hayalan. Secara istilahnya, silogisme yang tersusun dari premis-premis yang berupa rekaan dan kebohongan. Contohnya seperti, ini adalah mayit dan setiap mayit itu benda keras. Jadi ini benda keras. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.